Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il 'amil wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya illah wal awliya intisah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Sampai menerangkan nopo keutamaan memakai surban ini. Hadis nomor 3. Leres 3 nih. Nggih padha lali ini enak padha lali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha astune Gusti Allah Ta'ala wa malaikatahu lan para malaikate Gusti Allah iku yusalluna paring rahmat ala ashabil amaim ing tese pira-pira wong kang gawe surban menggunakan imamah. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan sesungguhnya Allah dan para malaikat itu mendoakan. Kalau malaikat mendoakan, kalau Allah memberikan rahmat. Jadi nek Allah enggak mendoakan. Nek Allah mendoakan lan dungo sapa Gusti Allah. Jadi kalau malaikat itu mendoakan, kalau Allah memberikan rahmat. Kepada siapa? Ashabul amaim, orang-orang yang menggunakan imamah. Pertemuan yang lalu kami terangkan imamah itu surban yang dipakai di kepala. Kalau dipakai di pundak namanya rida. Ini namanya beda-beda. Maka Allah memberikan rahmat dan para malaikat itu pun mendoakan orang-orang yang menggunakan imamah. Ini keutamaan orang yang menggunakan imamah. Walaupun hukum menggunakan imamah itu sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Begini, salah satu etika bagi guru dalam kitab Bidayatul Hidayah itu diterangkan tata kramane guru
itu adalah mengajarkan kepada murid ilmu-ilmu yang fardu ain terlebih dahulu, baru kemudian mengajarkan yang fardu kifayah, baru kemudian mengajarkan yang sunnah. Itu tata kramane guru ngajar kepada murid. Jadi yang diutamakan adalah yang fardu ain. Apa fardu ain itu? Yang pokok, yang wajib. Ini selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Bahkan guru itu melarang muridnya untuk belajar ilmu fardu kifayah sebelum selesai memahami tentang yang berhukum fardu ain. Ini tata kramane guru itu begitu. Karena panjenengan sudah di masjid ini, sebelum saya hadir ke sini kan sudah ngaji bertahun-tahun. Saya anggap sudah selesai itu yang fardu ain. Kalau anggap pun selesai. Itu kok wis lulus napa dereng mboten semerap kula nggih. Nah, saya anggap sudah selesai lah yang fardu ain. Padahal yang fardu ain itu adalah antara lain bagusi takwa, memperbaiki ketakwaan, baik itu secara fikih ataupun secara tauhid ataupun secara akhlak. Itu yang fardu ain. Jadi jangan sampai dibolak-balik. Panjenengan getu urusan ibadah sunnah, tapi sing wajib berantakan. Dan ini kan diguyu wong. Itu salah itu. Jadi tidak benar cara ibadah yang seperti itu. Jadi harus tahu betul sholat itu kita yang pokok harus paham syarat dan rukune sholat. Sudah mutlak itu. Mutlak itu sudah. Panjenengan ngelakoni sunnah sholat tetapi syarat rukune keliru, sah napa mboten sholat? Tidak sah. Jadi pola pikirnya harus begitu, harus begitu. Lah demikian pula halnya termasuk menggunakan imamah. Menggunakan imamah itu hukumnya sunnah, ora wajib. Ini tidak wajib. Imamah itu surban yang di atas kepala. Pertemuan yang lalu juga kami telah menyampaikan berapa tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2007 atau 2005 itu ada kunjungan dari ulama Madinah, antara lain Habib Zain bin Smith, itu ulama besar dari Madinah. Jadi acaranya di Trawas waktu itu. Waktu itu beliau Habib Zain bin Smith di hadapan para ulama, yang hadir banyak, sekitar lebih dari 200 orang. Jadi beliau menyampaikan tausiah di hadapan para kiai, para habaib. Para kiai, para ustadz, para habaib itu datang untuk mendengarkan tausiah beliau. Kebetulan saya sempat hadir. Para habaib itu sudah menjadi kebiasaannya. Beliau-beliau itu rawuh kemudian menggunakan imamah. Jadi imamah, surban yang di atas kepala. Di sambutan pertamanya Habib Zain bin Smith itu beliau mengatakan, cara bahasa Indonesia ini, kalau di tempat kami orang yang berani memakai imamah itu berarti telah mengamalkan isinya kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah itu menerangkan apa yang dilakukan mulai bangun tidur sampai tidur. Hanya itu saja, sederhana. Tapi nek panjenengan pelajari koyoke ya ngoten iki. Jadi bangun tidur itu apa yang dilakukan, melbu jeding itu sunahnya apa? Kenapa sunahnya melbu jeding? Masuk kaki disertai membaca doa. Ya napa dungane melbu jeding itu? Ojo Allahumma barik lana meneh. Allahumma
Inni a'udzubika. Ketika masuk kamar mandi sunnah menggunakan tutup kepala. Ayo jenengan tas krungu kaya ini. Nah, itu sunnah itu. Nggih. Kemudian mandi. Setelah mandi bersuci. Setelah bersuci keluar, melangkah keluar menggunakan kaki sebelah kanan. Begitu sampun rampung memakai baju dengan membaca doa. Ya napa dungane nggih klambi? Wis gak apal meneh nggih. Ya begitu-begitu itu yang dilakukan di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu. Kemudian kalau pagi itu bangun tidur pagi, bangunnya sebelum subuh. Terus sholat sunnah fajar dilakukan di rumah, tidak di masjid. Boten. Sholat sunnah itu bila dilakukan di rumah, perbandingannya dengan di masjid itu selisihnya 27 derajat lebih tinggi di rumah daripada di masjid. Memang begitu hadis. Nanti ada di sini, belum sampai situ Mas. Setelah itu barulah berangkat menuju masjid. Melangkah keluar dari rumah menggunakan kaki kiri dahulu karena lebih mulia rumah daripada luar rumah. Berangkat ke masjid disertai membaca doa. Ya napa dongan? Harus digawe Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika bihaqqi man sayahada dan seterusnya. Niku dungane berjalan menuju panjang, doanya panjang. Begitu sampai masjid, masuk masjid melangkah kaki kanan dahulu. Tapi sunnahnya melepas sandal itu kaki kiri, bukan kaki kanan. Melepas sandal itu kaki kiri, memakai sandal itu kaki kanan. Jenengan ya tahu gatekno ngeten. Gatekno napa mboten? Memperhatikan atau tidak? Teman tak memperhatikan. Ya napa niki? Masuk masjid itu sunnah kaki kanan, tapi melepas sandal itu sunnah kaki kiri dulu. Lho ya napa? Carane kaki dikeluarkan dari sandal, ditumpangne dhuwure sandal sing kiwa. Setelah itu kaki kanan keluar dari sandal langsung melangkah masuk ke dalam masjid. Sambil membaca doa masuk masjid. Ya napa? Wis ngono wae lah. Lah ini yang dilakukan itu di kitab Hidayah itu seperti itu. Engko metu masjid ya maca donga meneh. Begitu masuk masjid setelah baca doa kemudian sholat, namanya sholat tahiyatul masjid. Baru sholat tahiyatul masjid terus membaca zikir. Panjang zikirnya, doanya panjang sekali. Begitu selesai mendengarkan adzan. Setelah adzan selesai kemudian berdiri untuk melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Baru sholat sunnah qobliyah subuh terus membaca doa lagi. Asbahna ala dinil Islam dan seterusnya. Panjang sekali doanya. Baru kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah terus membaca zikir. Zikir habis sholat seperti yang kita baca. Kalau yang kita baca itu korup, terlalu banyak dikorupsi, terlalu banyak. Enggak. Antara lain bersalam, setelah salam sebelum baca istighfar membaca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika sekali. Kemudian membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Baru kemudian membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ping 3. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya li jami'il muslimin wal muslimat dan seterusnya 3 kali. Kemudian membaca
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu, dan seterusnya 3 kali. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya 3 kali. Kemudian baca Allahumma anta salam, dan seterusnya. Terus baca Fatihah sekali, ayat kursi sekali. Kemudian baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan seterusnya 3 kali. Kemudian membaca subhanallah 33, dan seterusnya. Berdoa. Setelah selesai berdoa, dilanjutkan membaca zikir. Membaca zikir 10 macam zikir, selesainya sampai dengan matahari terbit. Itu sunnah. Itu sunnah. Lho nggih ngoten, sunnahnya begitu memang. Itu dari ada kitab namanya Bidayatul Hidayah. Itu menerangkan apa yang dilakukan sehari-hari. Nah, beliau Habib Zain bin Smith ini menerangkan kalau ditempatkan orang yang menggunakan imamah, berarti sudah mengamalkan isinya kitab Bidayatul Hidayah. Para habaib sing damel imamah langsung dicopot kabeh. Semua dicopot itu. Artinya apa? Menggunakan imamah itu walaupun hukumnya sunnah, tapi kudu sembodo. Napa sembodo? Ya cocok lah. Gawe imamah itu simbol kehormatan umat Islam. Nek sing gawe imamah ora paham agama, lho kan yo aneh. Kan begitu kan? Gawe imamah tapi perbuatannya tidak mencerminkan dia seorang muslim yang betul-betul taat, lo itu kan namanya mencemarkan nama baik agama kita sendiri. Jadi maksudnya seperti itu. Oh, jadi nek nglakoni bangsa ngeten iki kudu cocok karo awak, cocok dengan perilaku. Aja nganti sarungan, tapi senengane nyolongan, yo aja nganti lah. Karena kita itu membawa nama agama kita. Maka orang-orang yang mau menggunakan imamah itu akan mendapatkan rahmat dari Allah dan didoakan oleh para malaikat. Ini berarti bapak-bapak, ibu-ibu ya ora usah gawe ngene, malah lucu nggih, ora usah. Kok kepingin melakukan sunnah ini tetapi apa ya, nanti nek didelok wong kok sik gak pantes, ilmuku sik gak terlalu paham, ya lakukan di rumah yang sekiranya tidak tampak orang. Carane ngoten, nah, supaya oleh keberkahan dari kesunahan menggunakan imamah. An Sa'ad bin Malik anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza albasa sauban qamisan aw ridaan aw imamatan yaqulu Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi itu ketika memakai baju gamis, warid aw ridaan atau memakai surban yang di pundak, au imamatan atau memakai surban yang di atas kepala, yakulu beliau itu berdoa. Berarti niki donga. Apa doanya memakai baju, memakai rida, memakai imamah? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu min khairihi wa khairi ma huwa lahu, dari kebaikannya dan kebaikan apa-apa yang terdapat padanya. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya, kejelekan surban, kejelekan baju, kejelekan imamah. Wa syarri ma huwa lahu, dan kejelekan apa-apa yang terdapat padanya. Memakai baju artinya itu di dalam baju itu terdapat kebaikan, tetapi juga terdapat kejelekan.
Ya napa niki maksudnya? Begini, para jamaah, orang memakai baju, memakai rida atau memakai imamah, bila niatnya itu benar, maka terdapat kebaikan di dalamnya. Bila niatnya itu salah, maka terdapat kejelekan di dalamnya. Panjenengan gawe klambi sing larang, regane 5 juta, tapi niatnya bersyukur kepada Allah, maka terdapat banyak kebaikan di dalam baju itu. Terdapat banyak keberkahan di dalam baju itu. Panjenengan damel klambi regane 5 juta, tapi mung digawe pamer neng gone wong, maka dalam baju itu terdapat kejelekan, hal yang tidak disukai oleh Allah, bahkan dibenci oleh Allah. Jadi gawe klambi itu mendapat kebencian dari Allah. Na'udzubillah min. Ini yang dimaksud doa ini seperti itu. Meminta kepada Allah kebaikan atas apa yang digunakan dan minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan apa yang digunakan. Pun ringkase ngoten. Dadi niku dungane. Dungane gawe klambi, gawe ridak ataupun gawe imam. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farku tawi bedane ma barang bainana kang tetep antarane kita wa bainal musyrikin lan antarane wong-wong musyrik iku al amaimu pira-pira imamah alal qalanisi ing tesi pira-pira kopiah. Perbedaan antara kita umat Islam dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu adalah menggunakan imamah di atas kopiah. Oke, jadi ini zaman Rasulullah. Orang-orang kafir itu juga menggunakan imamah, sama, menggunakan imamah. Cuman perbedaannya kalau orang kafir itu imamahnya langsung dipasang di kepala. Tapi kalau Rasulullah dan para sahabat itu memakai kopiah dulu baru menggunakan imamah. Itu bedanya. Ini menunjukkan identitas. Artinya apa? Orang Islam itu harus punya identitas. Harus itu. Supaya orang lain mengenal, oh iki wong Islam. Jadi kalau panjenengan harus berani menunjukkan identitas. Kenapa? Supaya tidak diremehkan orang. Jadi caranya gawe serban itu nek cara kita orang muslim menggunakan kopiah dulu baru menggunakan imam. Ini adalah merupakan identitas. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, Allah yubghidu al-wasfu wal wasya'su. Allah itu membenci sesuatu yang kotor, sesuatu yang kusut. Ini ku dibenci karo Gusti Allah. Kelambi kok kotor, niku dibenci oleh Allah. Saya nggak ngomong najis, beda nih. Kotor dan najis itu beda. Barang kotor belum tentu najis. Barang yang najis juga belum tentu kotor. Podo-podo belum tentu nih. Contoh, panjenengan damel kelambi ceblok, jatuh di hamparan pasir. Begitu diangkat kotor. Jadi kena pasir-pasir, kena tanah, kotor kabeh. Ini dipakai sholat sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Kan nggak ada barang najisnya. Saya nggak mengatakan dalam tanah tadi ada barang najis. Saya nggak mengatakan begitu. Itu sah, Mas. Yang najis itu juga belum tentu kotor, belum tentu. Contoh,
panjenengan damel klambi. Klambine ceblok ana wedhus liwat. Kuyuan wedhus klambine ini. Ngerti kuyuan wedhus ini? Begitu bar kuyuan diangkat sik bersih. Gitu. Nah, wong benda cair kan ngoten nggih. Oh sik resik kok iki. Damel salat sah napa mboten? Nah, ya nyungir-nyungir sampean ngoten. Jadi barang kotor itu belum tentu najis, barang najis juga belum tentu kotor. Ini harus diperhatikan. Jadi sesuatu yang kotor, sesuatu yang kusut itu dibenci oleh Allah. Gawe klambi kok lungset kabeh niku mboten disenengi karo Gusti Allah. Itu begitu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi wong Islam itu harus tampak seperti itu ngoten maksudnya. Nah, jangan wong Islam ketok kumuh, lungset. Itu tidak menunjukkan kehormatan agama. Apun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat nyuwunake kawelasan sapa al malaikatu pira-pira malaikat alal muta'ammimin kesi pira-pira wong kang gawe imamah yaumal jumuati ing dalem dina Jumuah. Para malaikat itu memintakan kepada Allah rahmat bagi orang-orang yang menggunakan imamah khususnya ketika hari Jumat. Jadi ada kesunahan tertentu di hari Jumat ini. Ada kesunahan yang tertentu. Nah, dina Jumat kalau budal Jumatan menggunakan imamah itu akan mendapatkan doanya dari para malaikat. Qala al-Manawi li anna sholata hadratal malaki wa dukhulu ila hadratil malaki bi ghairi tajammul khilaful adab. Dikarenakan sholat itu adalah menghadap kepada Allah. Jadi orang sholat itu menghadap Allah. Wa dukhulu ila hadratil mulki bi ghairi tajammul. Adapun menghadap kepada rajanya raja yaitu Allah bi ghairi tajammul tanpa berhias. Khilafil adab itu adalah nulayani adab. Napa nulayani adab itu? Tidak punya etika. Kita menghadap kepada Allah tanpa berhias. Berhias itu mengindahkan diri kita. Klambine ya sing apik. Wajahe ya sing apik. Ambune ya sing apik. Menghadap kepada Allah tanpa tajammul itu khilaful adab, artinya tidak punya etika. Sebab agama kita itu Rasulullah diutus itu urusannya akhlak, bukan urusan sholat, bukan urusan puasa, bukan urusannya akhlak. Terus kalau sering matur, nek sholat nggawe klambi sing paling larang, sarung sing paling larang, rukuh sing paling larang. Aja rukuhe tok. Biasanya kalau ibu-ibu itu pakai rukuh, sebelum pakai rukuh kan pakai baju nih. Nah, bajunya yang paling walaupun tidak tampak. Tuku rukuh paling larang, jelune daster bolonge 17 aja enggak pantes nih. Itu namanya khilaful adab. Tidak punya etika. Kalau mondok pertama, kalau saya kelingan, betul-betul ingat saya. Kalau mondok pertama dapat berapa hari ditimbali karo yai. Begitu ditimbali karo yai, pertanyaane niku ngguyokno. Kowe mondok nggawa sarung pira? Kula iling-iling. 3 yai. Nggawa celana pira? Kula hitung 7 yai.
Lah kowe niat mondok apa niat camping? Ngono jawabe. Jadi orang itu sebenarnya terbaca dari apa yang dilakukan, ngoten nggih? Terbaca. Lah betul nggih. Kula panjenengan ini kok tajamul, mengistimewakan Allah, maka akan tampak. Ngoten perbandingannya ngeten lah. Panjenengan nek tumbas rukuh kira-kira rega pira? 200.000. Nggih insyaallah sak monten lah nggih. Heeh. Tapi nek tuku klambi digawe resepsi rega pira? Yang kita gunakan untuk menghormati orang dibandingkan yang kita gunakan untuk menghormati Allah lebih mahal mana? Kula mboten ngomong apik larang ngoten mawon lah nggih. Karena apik niku mesti larang kan ngoten nggih. Maka orang yang menggunakan baju yang bagus untuk menghadap Allah itu artinya menghormati Allah. Mboten usah ngelirik sarung kula wis jelas larane, mboten usah dilirik nggih. Itu etika, kategori etika. Mboten kok terus kula ngajari jenengan larang-larangan, mboten. Semampu kita, tapi lakukan yang terbaik, ngoten lho maksudnya. Semampu kita tapi lakukan yang terbaik. Mun nek urusane karo Gusti Allah, lakukan yang terbaik semampu kita. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah itu tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Nah, baik itu ukurannya kan bertingkat. Baik secara materi, ada pula baik secara kualitas, kan begitu kan? Macam-macam. Nah, pun Kila al-abdu yasilu bi'adzabi bi'ibadatihi ilal jannah wala yasilu ila hadratillah illa bil adabi fil ibadah. Seorang hamba itu akan masuk surga karena ibadahnya, tetapi seorang hamba itu tidak akan pernah bisa mendekat kepada Allah kecuali dengan etika di dalam ibadah. Kalau jenengan nek pengin mlebu surga, wis pokok nglakoni ibadah surga. Pokok nglakoni ibadah. Tetapi bila kita ingin dekat kepada Allah, itu tidak mungkin bisa dengan ibadah saja, tapi yang paling utama adalah etika ketika ibadah. Panjenengan bapak-bapak sholat Jumatan mamane nggawe sarung tok gak kelamben, sah napa mboten? Sah. Pokok udel sampai dengkul ketutup niku hukume sah. Dadi sesuk nek Jumatan jenengan teng masjid ngoten mawon. Nggih. Lho wong sah kok ndak apa-apa kan begitu kan? Nggih, dadi sak kampung budal Jumatan gak ono sing kelamben kabeh sarungan tok. Niku lak masjid jenengan dadi viral. Ada aliran baru sembahyang ra kelamben. Oh, itu secara fikih sah itu. Ibadah seperti itu sah dan tidak salah, dan itu akan mengantarkan kita masuk surga. Tetapi tidak disukai Allah karena tidak berakhlak. Nek gak disenengi Gusti Allah, kula jenengan ndonga ya gak patek direken wong gak disenengi. Mlebu surga swarga. Wong gak nglakoni dosa, nglakoni taat. Tapi njaluk apa-apa gak dituruti, lho kan susah. Lah. Wakila adabul khidmati a'azzu minal hikmati. Etika ketika melayani itu lebih utama daripada pelayanan itu sendiri. Para bapak niki karo garwane diladeni. Esuk berjamaah subuh wis disediani kopi, sandingane rokok di samsu karo gedang goreng, senengane panjenengan. Mulai masjid wis dicepaki, ini namanya dilayani kan begitu kan? Nah,
Tapi ndilalah nyonyane jenengan ketika nyuguhi kopi, rokok karo pisang goreng niku wau karo mecucu. Karo mecucu. Lah pas nyuguhi niku setengah diuncalno kopine niku. Lah ditambahi unen-unen, enyoh untal-untalen. Nah, pamane wonten umpamane. Umpama niki. Kira-kira jenengan kolu maem napa mboten? Padahal dilayani loh. Lah inilah yang dimaksud etika melayani itu lebih utama daripada pelayanan itu. Senajan nyonyane jenengan iki mboten iso ngladeni ngoten. Gaekno kopi gak iso, gak ero carane gawe kopi. Gawekno gedang goreng ya ora iso goreng gedang iku piye carane ora ngerti. Tapi terus ngomong, "Mas, sepurane yo aku gak iso ngladeni kaya ngono." Walaupun tidak melayani, jenengan marem napa mboten? Marem. Nah, inilah yang disebut etika melayani itu lebih utama daripada pelayanan itu sendiri. Etika ketika beribadah itu lebih utama daripada ibadah itu sendiri. Etika niku akhlak. Etika niku akhlak. Nah, pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakaatani utawi rong rakaat bi imamatin kelawan imamah iku khairun luweh bagus min sab'ina rakaatan katimbang 70 apane rakaat bila imamatin kelawan tanpa imamah. Kalau panjenengan sholat menggunakan imamah, surban di atas kepala, itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa menggunakan imamah. Akeh bandingan ini. 2 rakaat dengan imamah lebih utama daripada 70 rakaat tanpa menggunakan imamah. Hanya karena akhlak tajamul tadi, berhias diri tadi, selisihnya sampai 70 kali bahkan lebih. Nah, ini berarti kembali lagi akhlak itu lebih utama. Qala ba'dukum yang bagi ayakunal ulama wa talibal ilmi fi zamanina hada ahsana siyaban wa a'dama imamatan wa awsa'u akmaman minal juhala ay liyakunal ilma qawiyan 'azima. Sudah sepantasnya bagi orang-orang alim dan para pencari ilmu agama di zaman kami, zamannya penulis ini, jadi sekitar abad ke-8 Hijriah. Itu ahsana siaban, menggunakan baju yang bagus. Wa a'doma imamatan, menggunakan imamah yang besar. Jadi gawe udeng-udeng sing gede. Wa ausa'u akmaman, menggunakan baju yang lengan baju yang longgar. Lengan baju yang longgar. Minal juhala'i, dibandingkan dengan orang-orang bodoh. Para ulama, para pencari ilmu itu sudah sepantasnya menggunakan baju yang bagus, imamah yang besar, lengan baju yang longgar, dibandingkan orang-orang yang bodoh. Aili liyakunal ilma qawiyan 'azima. Karena para ulama, orang-orang yang mencari ilmu, mereka adalah orang yang berilmu. Gunakan seperti itu agar ilmu itu posisinya tinggi dan dimuliakan. Nah, supaya ilmu itu posisinya tinggi dan dimuliakan. Jadi kalau ada pencari ilmu menggunakan seperti itu, mereka itu berarti menjaga kehormatan ilmu. Dan itu, jadi kalau ilmu niku nggak ono tata krama niku, Pak. Nah, iki ono tata krama. Jadi sami kalih bocah sekolah niku ono tata krama niku sama. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan ad-dhahiru yadullu 'alal batin. Dhahir itu menunjukkan keadaan
batin kita. Jadi apa yang tampak itu menunjukkan kondisi hati. Kok ana wong wajahe niku rungsep, napa wajah rungsep? Wajah rungsep itu piye? Wis didelok gak nyaman lah. Wah iki berarti hatine sumpek. Kok ana wong niku didelok niku wajahe menyenangkan, wah iki hatinya sedang kan begitu kurang lebih nggih. Jadi niki kudu dipahami. Zahir itu yadullu alal batin, itu hadis itu. Keadaan yang tampak itu menunjukkan keadaan hatinya. Panjenengan kok mirsani bojone jenengan bathuk irung karo lambing lumpuk dadi sitok. Ya kudu paham, ora usah ngomong kudu paham. Wah iki koyo ada sesuatu iki. Ngoten nggih. Harus paham. Jadi kadang orang itu tidak perlu bicara, tapi kudu paham. Para jamaah, sampai sini dulu keterangan tentang keutamaan menggunakan imamah. Monggo barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Nggih, monggo. Napa? Oh, sholatnya bagaimana? Tetap. Jadi menggunakan kopiah, menggunakan sorban yang besar ketika sholat bagaimana? Nah, sholat itu tetap bathuke kudu nempel. Jadi kalau kita pakai kopiah begini, ini ketika sujud bathuke gak nempel itu tidak sah itu. Hukumnya sampai dengan tidak sah. Jadi benar kalau orang pakai kopiah begini itu benar. Tapi nek ngene ya waktu sholat wae. Liyane sholat ya aja ngene lah. Jadi ya beginilah. Jadi walaupun menggunakan imamah, batu ini kudu menyentuh tempat pasujudan, karena itu berhukum wajib. Jadi walaupun besar sorbannya ya harus diatur sedemikian rupa supaya ketika sujud tetap nempel. Biasanya orang-orang itu kalau mau sholat didangak nih, itu kalau ndak mau sholat ya kembali seperti semula. Ngoten biasanya. Panjenengan mboten nate ora tahu menggunakan imamah, ya sembayange karo gawe imamahe suwe gawe imamahe muter-muter lamari bali. Nggih, ngoten Bapak. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Kita dibandingkan Rasulullah memang terlalu jauh. Ilmu kita sedikit, amal kita juga sedikit. Dari sedikit ilmu dan amal yang kita punya itu pun belum tentu diterima oleh kan begitu kan? Bagaimana mengupgrade dari yang sedikit ini minimal diterima oleh Allah lah. Minimal seperti itu dari yang sedikit itu. Bagaimana? Ya tetap kita berupaya meningkatkan kualitas keilmuan pertama. Yang kedua, menjaga semangat untuk terus melakukan. Caranya seperti apa? Wa kunu ma'as shadiqin. Dalam Al-Qur'an disebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, senantiasalah bersama dengan orang-orang shadiqin.
Siapa shodiqin itu? Shodiqin itu tertinggi sudah. Setelah para nabi, shodiqin tertinggi sudah. Orang yang benar ilmunya, benar perbuatannya, benar pemikirannya, benar hatinya. Jadi jajaran ulama yang tertinggi itu namanya shodiqin. Jajaran ulama yang tertinggi namanya shodiqin. Semua para wali itu adalah siddiqin, tetapi tidak semua siddiqin menjadi wali. Gubernur wali kota mesti wong pinter, tapi gak kabeh wong pinter jadi gitu kurang lebih. Kita diperintahkan selalu bersama orang-orang yang shodiqin, selalu bersama. Jadi mendekat kepada para ulama lah bahasanya itu. Itu caranya seperti itu. Walaupun amal kita itu tidak menyerupai mereka, perbuatan kita tidak menyerupai mereka, ilmu kita tidak menyerupai mereka, tapi kalau kita cinta dengan mereka, kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Selalulah kita mencari kabel yang terhubung dengan mereka. Ini konco-konco jamaah Masjid Al-Hidayah Alang-alang. Saya 2 minggu sekali ngaji di situ. Kemarin itu minta ijazah hadis musalsal bil musafahah, salaman. Hadis yang bersambung urusannya salaman. Rasulullah itu pernah mengatakan begini, man sofahani au sofaha man sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Siapa yang pernah bersalaman denganku atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku berurutan sampai hari kiamat, masuk surga. Salaman tok. Lah kalau jenengan ilmu gak patek pinter, ibadah gak patek kuat, yo jagakno salaman ngeten iki wau termasuk nih, supaya keseret masuk surga. Saya punya hadis musalsalnya itu. Saya kalau nggak salah nomor 42 kalau nggak salah. Saya tulis itu. Saya dari guru saya namanya ini, guru saya dari gurunya namanya ini, sampai Rasulullah. Beda salamannya dengan umum, beda. Ada kalimatnya. Sofihni kama sofahta. Yang minta disalami ngomong dulu, ngomong seperti itu. Sofihni, salamilah aku sebagaimana engkau disalami oleh, itu kalimatnya. Baru kemudian salaman. Jadi orang yang sudah musalsal, seperti saya, sudah mendapatkan hadis ini dari guru saya berhak memberikan kepada orang lain. Maka orang lain itu adalah merupakan sanad hadis nomor berikutnya. Ini namanya hadis. Nah, maka pandai-pandailah mencari kabel penghubung seperti ini supaya kita keseret. Saya tahun berapa itu? 2000 pinten sampai lali, 2012 sama pinten. Ada ulama dari Yaman namanya Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Beliau itu menyimpan beberapa helai rambut Rasulullah. Kalau bulan Rabiul Awal, hari kelahiran Rasulullah, rambut Rasulullah itu dicuci di Yaman, di kediaman beliau. Air bekas cucian rambut Rasulullah itu digawe rebutan wong sak donya. Karena banyak hadis menerangkan begitu kan, air bekas cucian rambut. Lah pada tahun itu dilalah beliau itu ngirimi saya 1 botol air bekas cucian rambut Rasulullah. Panjenengan tak ceritani tok kaji kei, kata kei, tak ceritani tok. Betul itu. Hal-hal seperti itulah yang membuat kita itu sambung kepada Rasulullah. Hal-hal seperti itulah, pandai-pandailah mencari hal seperti itu agar kita itu terhubung dengan orang-orang soleh, terhubung dengan para ulama, terhubung dengan para nabi, apalagi begitu. Karena itu jalan pintas kita. Jagakno amale kula jenengan, ibadah kula jenengan, wah lah berat pun, nggih betul. Umpama gedhuwa salat ya durung karuan bener salate. Umpama bener salat ya durung karuan khusyuk lah, kan masih banyak pertanyaan.
Nah, hal-hal seperti inilah yang akan memudahkan kita. Ini namanya bypass. Bypass gak ada nggawa etol, kan penak menan ya. Nah, nek ana bypass sing nggawa etol kan sih ngetokno ragat. Terus ngoten Bapak, kurang lebih seperti sampun nggih, ngoten riyen nggih. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.